Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 19 April 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan di tahun 2023 akan memberikan bantuan beasiswa kepada seluruh mahasiswa. Namun legislator mengingatkan agar dalam realisasikan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan beasiswa agar mahasiswa dapat fokus dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, dalam pembagian beasiswa harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik bagi mahasiswa kurang mampu maupun yang memiliki prestasi. Tentunya kriteria tersebut harus dijalankan sebaik mungkin dan jangan sampai salah sasaran. Menurutnya, pemberian beasiswa harus dilakukan secara merata, sehingga mahasiswa merasa terbantu dan bisa menyelesaikan program kuliah sesuai dengan keinginan, mengingat peran dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyalurkan program beasiswa tersebut. Jadi harapan saya, yuk kita sama-sama lah, kita dorong. Kalau masalah akan memberikan beasiswa ke 1.000 orang, nggak masalah. Mau 2.000 kan nggak masalah. Tapi tolong di dalam pembagiannya itu secara proporsional. Jangan memilih-milih. Jangan kalau memang di situ kriterianya berprestasi dan miskin, ya itu harus dijalankan. Ini saya minta seperti itu, jalankan itu kriteria miskin dan berprestasi. Ini sangat saya dukung sekali karena itu tadi tujuan kami, khususnya saya selaku anggota DPR ini agar percepatan daripada pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Seruyan disertai dengan SDM yang mumpuni. Kita siap dengan SDM-nya otomatis. Saya yakin aja lah itu. Wakasatu menambahkan, apabila bantuan beasiswa yang diberikan sudah merata dan pembagiannya dilakukan proporsional, tentunya akan berdampak baik terhadap seluruh mahasiswa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat untuk tetap memberikan bantuan anggaran asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan anggaran untuk sewa asrama sangat diperlukan oleh mahasiswa yang melakukan kuliah di luar daerah. Terlebih anggaran untuk asrama tidak terlalu besar dan bisa disesuaikan dengan APBD. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, setiap tahun mahasiswa yang tinggal di asrama selalu bergantian dengan mahasiswa lainnya. Meskipun ada sejumlah mahasiswa yang tetap ingin tinggal di asrama, namun hal tersebut masih bisa diminimalisir sehingga tidak terjadinya perselisihan saat tinggal di asrama. Wakasatu menambahkan, bantuan asrama sangat mendukung mahasiswa yang melakukan kuliah di luar daerah. Untuk itu, agar bantuan tersebut tetap direalisasikan, mengingat asrama juga cukup membantu orang tua mahasiswa. Bahkan anggaran sewa asrama kabupaten kota lainnya di wilayah Kalimantan Tengah tetap rutin berjalan setiap tahunnya. Berikan subsidi dengan mereka dengan diberikan baik itu beasiswa maupun asrama mereka. Dengan demikian harapan mereka karena sangat membantu sekali. Saya di Malang, di Jogja saya sudah datang ke mereka itu bahwa sangat dibutuhkan sekali. Kenapa sih kok dengan anggaran yang saya nilai enggak begitu besar lah saya pikir untuk meringankan mereka. Ya kalau komentar di medsos katanya itu hanya dinikmati oleh 1-2 orang. Saya rasa tidak seperti itu. Karena tiap mereka sudah lulus otomatis kan ganti itu. Dan itu sangat dibutuhkan sekali. Diharapkan pemerintah daerah tetap menyediakan anggaran asrama bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah. Tentunya sesuai dengan regulasi yang ada dan peraturan yang berlaku. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Aula Kantor Bupati,
Sekretaris Daerah memimpin rapat pembahasan pelaksanaan kewajiban dan partisipasi terhadap perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit Wilmar Group. Pada rapat yang telah dilaksanakan tersebut, pihak perusahaan besar swasta Wilmar Group berkomitmen untuk membantu masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan dengan memberikan hak milik masyarakat dan melaksanakan kewajiban perusahaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, dalam rapat tersebut pihak perusahaan menyatakan siap dan akan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana dari perusahaan juga memiliki keinginan untuk membantu masyarakat yang tinggal di sekitar areal perusahaan, sehingga masyarakat merasa terbantu dan perusahaan nyaman saat melakukan kerja. Sekda menambahkan, dalam upaya mensukseskan program pemerintah daerah, kesepakatan yang telah tercapai diantaranya memberikan plasma sebesar 20%, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan termasuk penggajian tenaga kerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Alhamdulillah kegiatan hari ini dengan rapat kita dengan PT Wilmar Group yang dihadiri oleh Pak Dapis ya. Jadi perusahaan alhamdulillah berkomitmen sesuai dengan regulasi yang ada akan segera mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga perusahaan juga berkeinginan untuk membantu masyarakat dalam pandemi COVID ini, apalagi bulan puasa ini, mensukseskan program pemerintah menuju dalam sistem penggajian tenaga kerja dan juga memberikan CSR kepada masyarakat. Saya kira itu. Mungkin kesepakatan di antaranya itu apa aja, Pak? Ya, kesepakatan itu tadi, mereka siap berkomitmen memberikan plasma sesuai regulasinya, siap membantu masyarakat. Diharapkan hasil kesepakatan dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan dapat dijalankan sesuai prosedur, sehingga perekonomian menjadi terbantu dan masyarakat semakin sejahtera. Tim Liputan Seruyan TV. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hampir sebagian besar masyarakat Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir berprofesi sebagai petani. Legislator meminta agar instansi terkait dapat memberikan bantuan bibit unggul untuk menunjang hasil pertanian. Masyarakat Desa Baung banyak yang berprofesi sebagai petani dan peternak, di mana hasil usaha tersebut menjadi sektor utama pendapatan masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, profesi sebagai petani yang paling banyak diminati masyarakat Desa Baung, di mana hampir sebagian dari masyarakat memanfaatkan lahan untuk ditanami sawit dan komoditas unggul lainnya. Namun hingga saat ini masyarakat sering mengalami gagal panen dikarenakan kualitas bibit yang digunakan kurang baik. Politisi Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, untuk menunjang hasil dan kualitas pertanian, masyarakat sangat memerlukan bantuan bibit yang unggul dari instansi terkait, sehingga hasil dapat lebih maksimal dan berdampak positif terhadap pendapatan. Terlebih masyarakat juga cukup kesulitan untuk membedakan bibit yang baik dan tiruan. Diharapkan, untuk aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat bisa menjadi perhatian oleh instansi terkait, agar saat melakukan kegiatan pertanian memperoleh hasil yang baik dan petani juga akan lebih semangat untuk meningkatkan produksinya. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi jalan penghubung antar kecamatan, khususnya yang ada di daerah pemilihan 2. Sejumlah akses jalan kecamatan di daerah pelosok mulai mengalami kerusakan dan sulit untuk dilewati, sehingga harus menempuh jalan yang cukup jauh dan menghabiskan waktu yang lama. Tentu peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat tersebut. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, infrastruktur penghubung jalan kecamatan di daerah pelosok memerlukan penanganan cepat dari pemerintah daerah. Di antaranya ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Pembuang Hulu 1 menuju Desa Bahaur, ruas jalan penghubung Desa Benua Usang, ruas jalan penghubung Desa Paren, ruas jalan penghubung Desa Ulak Batu, dan Desa Palingkau menuju PT Wanasawi 2 Kecamatan Danau Sembulu. Wakadua menambahkan,
Adapun ruas jalan lainnya yang memerlukan perbaikan meliputi ruas jalan provinsi yang menghubungkan akses jalan Kuala Pembuang Telaga Pulang, ruas jalan provinsi dari Desa Telaga Pulang Simpang Bangkal, pengaspalan jalan lingkar kota Desa Tabiku, pengaspalan jalan AMD Desa Terawan yang menghubungkan sejumlah desa di dalamnya, pengaspalan jalan Pratama Desa Asambaru, pengaspalan jalan Mendawai, jalan Dalusingga, dan Siring Timbunan Dalusingga Desa Pembuang Hulu 1. Diharapkan, aspirasi yang telah disampaikan masyarakat di daerah tersebut segera ditanggapi oleh pemerintah daerah. Dalam upaya membantu akses jalan di daerah tersebut, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.